Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 2 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Trust and Hope. Percaya dan berharap, Trust and Hope. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 42 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, karena aku bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala kami berharap ternyata harapan kami tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, maka kami kemudian menjadi kecewa dan putus asa. Dan pengalaman itu banyak terjadi di dalam kehidupan keseharian kami. Kami ingin belajar fokus bagaimana trust and hope, percaya dan berharap kepada Tuhan yang maha sempurna, yang maha adil, yang maha bijaksana, dan yang maha kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita memahami kita hidup tidak sendiri dan kita membutuhkan pihak lain untuk melengkapi kehidupan kita di dalam mencapai harapan-harapan yang kita goreskan, yang kita tuliskan, yang kita nyatakan, baik kepada dirimu sendiri, baik kepada orang terdekatmu, dan juga kepada Allah. Bagaimana kita bisa belajar trust and hope, bisa percaya dan berharap? Tatkala kita belajar percaya kepada manusia, tentu yang lebih cepat yang kita dapatkan respon dari yang bersangkutan. Tatkala kita terus belajar melihat dan percaya kepada apa-apa yang ada di sekitar kita, seringkali kita melupakan Allah, seringkali kita mengabaikan Tuhan yang selalu siap sedia untuk menjadi penolong dan menjadi pemerhatimu, penjagamu. Dan waktu engkau berharap kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita akan melihat mengapa orang berharap kepada manusia. Seperti yang saya katakan tadi, karena manusia itu terlihat lebih mudah diakses, itu dalam pikiran kita. Lebih mudah merespon, itu yang kita rasakan. Sehingga tatkala Allah yang jauh lebih hebat, lebih luar biasa di dalam merespon, apapun yang kita harapkan menjadi terabaikan dan menjadi terlupakan. Tatkala kita berharap dan percaya kepada manusia, mengapa seringkali mengalami kekecewaan? Yang pertama, karena manusia itu setiap pribadi memiliki kepentingannya masing-masing. Sehingga jarang sekali terjadi di dalam sebuah relasi tatkala kita percaya dan berharap, itu adalah relasi yang di dalam ketulusan, relasi yang tanpa kepentingan. Karena setiap manusia terlahir dan berjuang dalam hidup ini dengan segala kepentingan-kepentingannya. Tatkala dua kepentingan itu kemudian berhubungan, saling connect, dan sama kepentingannya, maka akan terjadi transaksi hubungan. Tatkala transaksi hubungan ini dan kepentingan itu kemudian tidak memenuhi harapan satu pihak ataupun dua belah pihak, maka relasi kemudian itu menjadi bubar. Ini relasi yang sangat wajar, saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Namun tatkala kemudian kita percaya dan berharap di dalam membangun relasi dengan orang-orang yang hanya memikirkan kepentingannya, maka dia akan mendekati kita dengan cara pendekatan bagaimana? Agar kepentingannya itu terfasilitasi, dipenuhi oleh dirimu, maka dia seakan-akan membangun sebuah hubungan itu memang yang lebih utama itu membangun untuk kepentingan dirimu sendiri. Bagaimana kita melihat tatkala orang berpacaran sebelum menikah? Nampak dia seperti malaikat, dia mendekati engkau. Dia memberikan semua yang terbaik untuk dirimu. Mengapa? Karena ada kepentingan. Dia akan dapatkan sesuatu dari dirimu. Sehingga tidak heran sesuatu yang indah, sesuatu yang begitu luar biasa romantisnya di dalam relasi. Setelah berumah tangga kemudian memudar, menurun kualitasnya. Lalu kita berkata, kok dia berubah tidak sama seperti dulu? Sesungguhnya orang itu tidak mengalami perubahan. Dia sama.
Hanya engkau tidak mengetahui aslinya. Yang dikeluarkan pada saat pertemuan di awal adalah semua sesuatu yang indah sementara dalam rangka mendapatkan kepentingan-kepentingan dari dirinya yang didapatkan dari dirimu. Di dalam relasi bisnis juga sama, di dalam jual beli. Istri saya beberapa hari yang lalu tertipu oleh sebuah bisnis online. Bagaimana? Istri saya membeli itu baju Imlek untuk anak saya yang paling bungsu, yang wanita, dengan harga 300.000 sekian dan sudah ditransfer. Selidik punya selidik, singkat cerita ternyata itu penipuan. Setelah diteliti ternyata sudah banyak korban. Lalu beberapa orang yang jadi korban itu melaporkan kepada pihak yang terkait. Lalu apa yang terjadi? Pelaporan-pelaporan itu apakah kemudian dilanjutkan, diselesaikan? Tentu saya percaya polisi dengan segala kemampuan yang ada mencoba untuk menangkap orang yang penipuan tersebut. Yang terjadi apa? Yang terjadi kecewa itu baru 300.000 lebih. Bagaimana kalau sahabat seperjalanan yang kemudian tertipu seharga rumah, sebidang tanah, ratusan juta, miliaran rupiah? Itu sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Kecewa luar biasa karena saudara percaya dan berharap kepada siapa? Kepada manusia yang tak demi kepentingan pribadinya. Maka dia memberikan harapan-harapan palsu, dia memberikan janji-janji yang luar biasa, dia memberikan sesuatu yang begitu manis, madu yang diberikan kepada kita. Lalu yang terjadi setelah kemudian aslinya keluar, kita mengalami kekecewaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga kita sungguh perlu mengandalkan harap kita dan percaya kita kepada Allah yang akan menolong kita. Tentu pada akhirnya kita akan berelasi dengan manusia, kita akan berhubungan dengan manusia. Namun berhubungan dengan manusia tentu perlu waspada, tentu perlu hitung-hitungan. Tentu kita perlu mengenal track recordnya, latar belakangnya, apa yang dilakukan olehnya sebelumnya. Sekarang sangat mudah untuk mengenal seseorang. Anda bisa melihat Instagramnya, Anda bisa melihat Facebooknya, Anda bisa melihat Twitternya, Anda bisa melihat sosial media yang dipakainya. Dan itu dipakai oleh berbagai macam perusahaan dan untuk berbagai macam kepentingan untuk menilai seseorang. Dan biasanya kita menemukan cacat-cacat di dalam kehidupan manusia. Namun Allah tidak demikian. Allah sempurna, Allah maha kasih, Allah maha adil, Allah maha kuasa. Allah tidak punya kepentingan kepada engkau. Kepentingannya hanya mencintaimu, menjagamu, menolongmu, memeliharamu, menjauhkan engkau dari segala macam bahaya. Namun seringkali kita mencurigai Tuhan. Karena mengapa? Karena apa yang kita minta itu seringkali tentu Tuhan tidak akan memberikan yang membahayakan dirimu. Tuhan tidak akan memberikan batu sewaktu engkau minta roti. Dan Tuhan tidak akan memberikan ular sewaktu engkau meminta ikan. Itu janji Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Mazmur 42 ayat yang kelima dikatakan apa? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, karena aku akan bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku. Sewaktu engkau percaya dan berharap kepada manusia, engkau harus terus membuka diri bahwa ada kekecewaan yang bisa engkau alami. Namun sewaktu engkau berharap kepada Tuhan yang menolongmu, Tuhan akan menolongmu, memberikan yang terbaik di dalam setiap perjalanan hidupmu. Jangan salah berharap, jangan salah percaya. Sewaktu engkau berhubungan dengan manusia, Tuhan akan memimpin engkau. Diberikan hikmat, orang mana yang bisa dipercaya, orang mana yang bisa diharapkan, mana yang tidak bisa dipercaya, dan mana yang tidak bisa diharapkan. Jangan trust and hope kepada pribadi yang salah, jangan percaya dan berharap kepada pribadi yang salah. Allah adalah pribadi yang layak dipercaya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, permasalahan di dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan yang akan mengabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Ya Tuhan, pulihkan setiap sahabat seperjalanan yang mengalami kekecewaan karena penipuan, karena fitnah, karena diberikan janji yang kemudian tidak ditepati.
biarlah tidak terus fokus kepada manusia, namun fokus kepada Allah. Ia akan memulihkan kehidupan sahabat seperjalanan, dan kemudian diberikan hikmat bijaksana tatkala kemudian berhubungan dengan pribadi-pribadi lain. Tuhan akan menolong, memilah mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak bisa dipercaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tetap percaya dan berharap hanya kepada Allah. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.